Kampanye Hari Mu'alaf Sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Ini harus dikaitkan dengan sejarahnya. Historinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan seluruh yang nonton channel ini. Olehnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Baik, kali ini kita akan mereaction sebuah video ya. Kita akan mereaction sebuah video di mana ini Ade Armando nggak terima dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia. Hari Mu'alaf Sedunia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Mu'alaf Sedunia itu ditetapkan pada 25 Desember. Nah, ini mungkin pengetahuan baru ya buat kawan-kawan. Nah, kalau kita cek di YouTube ternyata memang ada ya. Dan saya juga baru akhir-akhir ini mengetahui bahwa ada Hari Mu'alaf Sedunia. Dan dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia ini, seorang public figure ya, katakanlah seperti itu ya, dan seorang dosen dan seorang buzzer. Ya, seorang buzzer ini bernama Ade Armando tidak terima ya dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia. Untuk apa sih? Nah, baik kita dengar sama-sama dulu pernyataan dari Ade Armando, nanti kita akan komentarin ya. Baik. Terus terang, kali ini saya sebenarnya hampir kehilangan kata-kata. Maksud saya, bagaimana mungkin sih ada orang-orang sesempit ini cara berpikirnya? Sebodoh ini, sejahat ini. Yang saya mau komentari adalah apa yang disebut sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya terlambat mengetahuinya. 25 Desember ternyata ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Yang terjemahannya adalah hari untuk merayakan berpindahnya orang-orang non-muslim menjadi muslim. Ini bisa Anda temukan di YouTube. Tapi nanti dulu. Saya punya beberapa pertanyaan utama. Pertama, kenapa sih harus merayakan perpindahan agama yang merupakan keputusan yang sangat personal? Apa pentingnya bahwa umat Islam bertambah? Apa pentingnya kalau ada orang yang semula percaya pada Tuhan Yesus, kemudian pindah menjadi percaya pada Muhammad karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia berubah keyakinan? Ikhwafillah, dia tadi mempertanyakan ya, ini Ade Armando, apa pentingnya sih? Apa pentingnya sih kalau misalkan umat Islam bertambah? Apa pentingnya sih dari non muslim menjadi muslim? Dia katanya beragama muslim. Dia ini Ade Armando pernah mengaku sebagai beragama muslim, tapi dia nggak bangga. Dia nggak bangga kalau saudaranya bertambah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa justru kita mengajak saudara-saudara kita, saudara-saudara yang lain untuk memeluk agama Islam dengan cara yang rasional tanpa ada paksaan ya. Karena dalam Islam adalah ikrah fiddin. Malah dia bertanya, seakan-akan nggak bangga. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama muslim. Ya, beragama Islam. Ya, semoga Masya Allah. Ini malah mempertanyakan ya. Inilah seorang Ade Armando selalu menjelek-jelekan Islam dan sebagainya. Baik, sebelum lanjut saya ucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia ya. Walaupun tanggal 25 Desember walaupun agak telat ya, tapi kita tetap ucapkan ya. Dia seakan-akan nggak terima dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia. Ya, seperti hari guru misalkan, Hari Buruh Internasional sama aja lah ya, Hari Santri. Nah, sama aja. Nggak ada. Kenapa kalau mau memprotes, kenapa nggak protes Hari Guru Nasional, Hari Santri Nasional, Hari Buruh Internasional? Protes juga kalau nggak mau terima seperti itu. Baik, kita simak dulu sejarahnya ya. Ini ada video sejarah terbentuknya Hari Mu'alaf Sedunia ya. Kita dengar dulu ya penjelasannya, sejarahnya. Pertama, ini harus dikaitkan dengan sejarahnya. Historinya seperti apa? Ternyata kata Pak Ustadz Jumzar ada sejarahnya.
sejarahnya adalah ketika seorang non muslim masuk menjadi masuk Islam, mu'alaf, itu agak dramatis ya. Dramatis sejak kedatangan siapa yang dari Dr. Zakir Naik, dan kemudian baru 1 tahun kemudian dia masuk Islam, dan itu tanggal 25 Desember. Kebetulan harinya sama dengan peringatan sahabat-sahabat kita ya, saudara-saudara kita yang lain agama. Jadi ini inisiasi dari masyarakat, memang tentu belum disahkan oleh negara, apalagi di dunia internasional. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang namanya peringatan-peringatan seperti ini itu ada 3. 1, peringatan yang disahkan oleh negara seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Kemudian ada peringatan yang disahkan oleh komunitas internasional secara resmi. Sebagai contoh misalnya, tanggal 15 Maret nanti ya, tahun depan mulai, karena sudah diterima resolusi PBB-nya, itu adalah Hari Anti Islamofobia. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi luar biasa, delegasi dari Pakistan itu bisa menggolkan anti Islamofobia, itu perang melawan Islamofobia. Jadi mereka-mereka yang benci Islam itu harus diperangi, kata PBB, ya, tidak boleh. Walaupun kadang-kadang saya juga mikir, dunia sudah berakhir benci sama Islam, Indonesia baru belajar. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan pemerintah kita tidak Islamofobia ya, atau kita tidak Islamofobia. Nah, itu peringatan yang diakui dunia internasional secara resmi. Yang ketiga adalah peringatan yang secara sosiologis, walaupun belum diresmikan tapi sering sekali diperingati. Contoh misalnya Valentine's Day, ya kan? Hari Valentine, ya kan? Hari Valentine itu ya tidak diresmikan oleh Indonesia, tidak ada peresmiannya dari PBB, tapi orang memperingatinya. Masa hari Valentine saja bisa diperingati, mualaf ini nggak bisa diperingati. Kira-kira begitu ya. Ikhwafillah, itu tadi sejarahnya ya. Itu tadi sejarahnya kenapa terbentuk 25 Desember itu sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Ternyata itu tadi sejarahnya ya. Dijelaskan bahwa ada tiga hari peringatan itu ya yang disahkan oleh beberapa lembaga. Yang pertama adalah disahkan oleh negara seperti 17 Agustus, Hari Pahlawan dan sebagainya, itu disahkan oleh negara. Yang kedua disahkan oleh komunitas internasional. Ya, contohnya tadi nanti akan ada Hari Anti Islamofobia. Itu akan disahkan oleh PBB, dunia internasional. PBB ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia tergabung di situ. Ini akan menetapkan insya Allah tahun ini Hari Anti Islamofobia. Islamofobia itu orang-orang yang benci dengan Islam akan kita peringati bahwa hari ini masih ada yang benci dengan Islam. Apa sih salahnya agama Islam? Masya Allah. Baik, yang ketiga adalah peringatan secara sosiologis. Ya, ini saya ulangin tadi ya. Peringatan secara sosiologis itu adalah kayak Valentine's Day. Ini nggak ada yang meresmikan, cuman ya diperingati. Kalau misalkan lagi Maulid Nabi misalkan. Maulid Nabi ini siapa yang meresmikan? Ya kita sendiri dan sebagainya. Nah, Valentine's Day aja diperingati, apalagi Hari Mu'alaf nasional dan internasional. Hari Mu'alaf sedunia loh. Jadi kita harus bangga di mana ada Hari Mu'alaf Indonesia. Makanya aneh sekali ya dengan Ade Armando, dia nggak bangga dengan itu ya. Nah, sekilas tadi sejarahnya tadi itu kenapa di tanggal 25 Desember? Karena pada saat itu ada mu'alaf yang masuk Islam dan kebetulan dipandu langsung oleh Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik datang ceramah, kemudian ada yang masuk Islam bertepatan tanggal 25 Desember. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita harus bangga. Baik, kita lanjutkan ya video dari Ade Armando. Nanti kita tanggapin lagi ya. Lanjutkan video dari Armando.
Kedua, kalaulah mereka ingin merayakan bertambahnya umat Islam di dunia, kenapa harus pilih tanggal 25 Desember? Mengapa tidak 1 Januari atau 1 Muharram sebagai tanda tahun baru Islam yang memang ditandai dengan peristiwa hijrah? Atau tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari yang diduga adalah hari kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa spesifik 25 Desember? Jawabannya tentu saja mudah. 25 Desember adalah hari perayaan Natal buat umat Kristen. Penentuan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia didasari sebuah niat busuk ingin menghina umat Kristen. Baik, ini adalah sebuah tuduhan yang sangat luar biasa ya, di mana dia mengatakan bahwa penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia sebagai niat busuk. Ya Allah ya Rabb. Ya, segitunya ucapannya ya si Ade Armando ini ya. Ini sebuah tuduhan bahwa tadi sudah dijelaskan kenapa tanggal 25 Desember, karena pada hari itu Dr. Zakir Naik datang dan banyak yang masuk Islam pada tanggal 25 Desember. Nah, Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Inilah saya heran sama si Ade Armando ini. Kenapa sih benci banget dengan Islam ya? Ini sebuah tuduhan. Kenapa saya berkata tuduhan yang kurang baik? Karena nggak ada hubungannya antara hari mu'alaf sedunia dengan dunia kekristenan. Yang menghubungkan ya Pak Ade Armando sendiri. Ya, saya kira ini sesuatu yang adu domba sih sebenarnya. Kenapa menghubungkan hari mu'alaf sedunia dengan dunia kekristenan? Saya kira ini keliru ya dari Pak Ade Armando ya. Baik, mari kita lanjut. Masih ada sedikit lagi tentang video Ade Armando. Kita lanjut ya. Nanti kita akan komentarin lagi. Lanjut. Orang-orang Islam penggagas hari mu'alaf sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya kampanye hari mu'alaf sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Jadi itu kata-kata terakhir dari Ade Armando, orang yang merayakan hari mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember adalah orang yang berakal dungu, sempit, dan jahat. 3 tuh, dungu, sempit, dan jahat. Masya Allah. Secara tidak langsung ya, Ade Armando menghina umat Islam. Menghina umat Islam yang merayakan hari mu'alaf sedunia dengan 3 kata-kata tadi. Orang yang merayakan hari mu'alaf sedunia adalah termasuk orang dungu, sempit, dan jahat. Mana umat Islam yang jahat ya Allah ya Rabb. Ya, ini saya kira ini seorang dosen yang mengeluarkan kata-kata pendapat yang tidak berdasar ya. Apa hubungannya hari mu'alaf sedunia dengan Islam? Enggak ada. Anda sendiri yang menghubung-hubungkan. Sekira seperti itu ya. Jadi kita harus bangga ketika ada orang yang saudara kita masuk memeluk agama Islam, tapi jangan dipaksa, enggak boleh. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Baik, saya kira seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita selalu bersaudara. Kita bersaudara karena seiman dan seagama. 1. Kita bersaudara karena setanah air, yaitu sesama Indonesia. Dan kita bersaudara karena sesama manusia. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa agama Islam, kita bersaudara karena al-akh fil Islam, bersaudara seiman, akhul watoniyah, bersaudara karena kita setanah air, kemudian akhul insaniyah, karena kita bersaudara karena kita sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.